Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Fitria Karisma dengan NIM 235111005 dari kelas 2A dengan mata kuliah Aplikasi Komputer untuk Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penyelesaian sebuah materi geometri di SMA, yakni jarak dalam ruang atau dimensi 3 yang akan diaplikasikan menggunakan GeoGebra. Langsung saja pada penjelasan materi terlebih dahulu. Jarak antara dua buah bangun adalah panjang ruas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua buah titik pada bangun-bangun tersebut. Yang selanjutnya adalah jarak dari titik ke titik. Jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis AB. Yang selanjutnya ada jarak titik ke garis. Jarak terdekat sebuah titik ke garis adalah jarak terdekat yang diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Nah, jarak titik B dengan garis G adalah panjang garis B aksen, seperti pada gambar berikut. Yang selanjutnya, jarak titik ke bidang. Untuk menentukan jarak sebuah titik pada suatu bidang, maka terlebih dahulu ditarik garis lurus yang terdekat dari titik ke bidang, sehingga memotong bidang dan garis tersebut harus tegak lurus dengan bidang. Langsung saja ke pengaplikasian GeoGebra-nya. Yang pertama, buka aplikasi GeoGebra dan ubahlah tampilan menjadi 3 dimensi grafik. Kemudian, pilihlah bangun ruang kubus dengan panjang 6 satuan dengan mengklik cube. Selanjutnya, hilangkan akses dan show object agar terlihat jelas. Lalu, pindahkan kubus ke tengah dengan mengklik Move Graphics View. Untuk mencari jarak antara dua titik, kita misalkan ingin mencari jarak titik A ke titik F. Klik segmen, klik A ke titik F, maka akan menghasilkan panjang ruas garis AF. Yang selanjutnya, misalkan lagi mencari jarak titik C ke titik E. Klik segmen, lalu klik titik C ke titik E, maka akan menghasilkan panjang ruas garis CE. Mencari jarak titik ke garis. Misalkan jarak titik B ke garis EG. Klik segmen, klik titik E ke titik G, lalu buat titik yang tegak lurus ke garis EG, klik perpendicular line, lalu klik B dan ruas garis EG sehingga terdapat garis tegak lurus dengan garis EG dan terdapat perpotongan. Lalu klik intersect dan klik pada perpotongan sehingga terdapat titik I. Untuk mengetahui jarak antar titik B dengan garis EG, kita klik distance or line, lalu klik titik B dan titik I, sehingga kita mengetahui jarak antara titik B ke garis EG adalah 7,35. Lalu mencari jarak titik ke bidang. Misalkan jarak titik F ke bidang ACH, lalu klik poligon untuk membuat bidang, klik titik A ke titik C ke titik H dan kembali lagi ke titik A sehingga terbentuk bidang ACH. Lalu selanjutnya membuat garis tegak lurus pada bidang. Nah, klik perpendicular line, klik titik F ke bidang ACH sehingga terdapat garis tegak lurus dengan memotong bidang. Nah, klik intersect sehingga terdapat titik J sebagai titik perpotongan antara titik F dan titik ACH. Untuk mengukur jarak titik F ke bidang ACH, kita klik distance or length, klik di titik F, lalu klik di titik C, sehingga memperoleh panjang ruas garis FC atau jarak titik F ke bidang ACH adalah 6,93. Untuk yang selanjutnya, langsung saja ke praktek pengaplikasian di GeoGebra-nya langsung. Buka aplikasi GeoGebra terlebih dahulu, lalu buka tampilannya menjadi 3 dimensi grafik dengan klik view, lalu ubah 3 dimensi grafik. Setelah itu perbesar, dan di sini saya memilih bangun kubus dengan panjang 6 satuan. Klik cube, lalu klik di titik 0 dan di panjang 6 satuan. Setelah itu hilangkan aksesnya, lalu show object,
supaya terlihat lebih jelas. Setelah ini, pindahkan kubus ke tengah dengan mengklik Move Graphics View. Selanjutnya, kita akan mencari jarak antara dua titik. Misal, mencari jarak titik A ke titik F dengan klik segmen, lalu klik titik A, kemudian klik titik F, sehingga akan menghasilkan panjang ruas garis AF. Selanjutnya, kita akan mencari jarak titik C ke titik E menggunakan segmen. Klik titik C ke titik E, lalu kita dapat mengetahui jarak antara titik C ke titik E adalah panjang ruas garis CE. Untuk yang selanjutnya, kita akan mencari jarak titik ke garis. Nah, di sini kita misalkan jarak titik B ke garis EG. Pertama-tama kita harus membuat garis EG menggunakan segmen. Klik segmen, klik titik E ke titik G, akan menghasilkan ruas garis EG. Lalu, kita buat garis yang tegak lurus ke garis EG menggunakan perpendicular line. Setelah itu, lalu klik titik B dan ruas garis EG. Sehingga terdapat garis tegak lurus dengan garis EG. Dan terdapat perpotongannya juga. Selanjutnya, klik intersect, lalu klik pada perpotongan, dan sehingga terdapat titik I. Untuk mengetahui jarak antara titik B dengan garis EG, klik di Stay Online, lalu klik di titik B, klik di titik I, sehingga kita mengetahui jarak antara titik B ke garis EG adalah 7,35. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan mencari jarak titik ke bidang. Di sini, kita akan memisahkan jarak titik F ke bidang ACH. Klik dulu poligon untuk membuat bidangnya. Setelah itu, klik di titik A, ke titik C, ke titik H, dan kembali lagi ke titik A, sehingga terbentuk bidang ACH. Lalu sebelumnya ubah posisinya supaya terlihat. Selanjutnya, membuat garis tegak lurus pada bidang. Klik perpendicular line, lalu klik titik F ke bidang ACH, sehingga terdapat garis tegak lurus yang memotong bidang. Klik intersect, lalu klik di perpotongannya, dan ini dinamakan titik J. Titik J adalah sebagai titik perpotongan antara titik F pada bidang ACH. Untuk mengukur jarak titik F ke bidang ACH, klik di Stand Online, lalu klik di titik F, klik di titik J, sehingga memperoleh panjang ruas garis FJ atau jarak titik F ke bidang ACH adalah 6,93. Dapat menarik kesimpulan bahwa GeoGebra merupakan media interaktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Salah satunya itu pada materi jarak dalam ruang atau dimensi 3. Mungkin cukup sekian pemaparan materi jarak dalam ruang atau dimensi 3 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.